semoga apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, pasang niatnya, pasang hajatnya, yakin gobul malam ini semuanya. Amin. Jangan ragu, jangan kecewa, jangan sedih demi Allah. Terlebih khusus saya sampaikan permohonan maaf kepada segenap teman-teman yang ada di RT 4, Mang Emul, Mang Jamal, Mang Obe beserta dengan lainnya, Mang Haris, semuanya saya mohon maaf atas keterlambatan hadirnya. Saya mohon maaf atas keterlambatan datangnya. Insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita mengadakan rutinan Maulid Rasul Jamaah Liwaul Habib yang diselenggarakan di RT 04 RW 04. Saya selaku Ketua RW merasa senang dengan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda, para pemudi RT 04. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar, dengan tertib, dan tidak ada halangan satu apapun. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya muliakan Bapak RT Mahmud selaku ketua lingkungan di sekitar wilayah ini, para ketua Bapak Amil tadi ada di sini, sekarang nggak ada nih, kemana ya Bapak Amil? Dan yang saya hormati para tuan guru yang berada di atas panggung maupun di bawah atau di samping saya, tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Saya selaku ketua RW 04 mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dengan acara-acara pemuda ini bisa terjalin silaturahmi antara ketua pemuda lingkungan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Juga yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepada para donatur, baik mau pengusaha, pedagang, atau bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah membantu bentuk materi ataupun konsumsi tenaga dan pemikiran, menghargai dan mengapresiasi kepada pemuda dan pemudi yang telah terlibat dalam penelitian penyelenggaraan ini. Adapun kegiatan yang sangat positif ini, mudah-mudahan setelah energi ya. Mari kita mulai dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Namun sebelumnya saya sampaikan salam teristimewa untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kamal dan tokoh masyarakat Bapak RW Fauzi dan para tokoh masyarakat lainnya, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan terkhusus salam istimewa juga kita kabarkan, disampaikan kepada guru kita yang mulia Al-Habib Al-Fikri bin Hisham Al-Musyawa. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan Allah
dijaga dalam dakwahnya dan Allah menangkan dalam dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Kita niatkan kita duduk di majelis ini, di majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini, bulan ini, semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan daripada kelahiran peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara akbar maupun secara biasa-biasa aja atau secara di rumah, ya. Itu sangat digemburkan atau dianjurkan oleh guru-guru kita. Maka dapat itu di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, berbanyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah berkat salawat semua akan berkah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati kepada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada guru kita yaitu Al-Ustadz Surya Abi Bagir. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan panjang umur, dan juga diberikan kelancaran daripada setiap langkah perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap guru-guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan juga kepada para segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta aparatur pemerintah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebelumnya saya berdiri di sini bukan maksud untuk tausiah, melainkan perwakilan daripada Sahibul Bait, lebih tepatnya, karena kalau untuk tausiah bukan bagian saya. Nanti kalau untuk tausiah ada guru-guru kita yang lainnya, wabil khusus guru kita semua yang masih di perjalanan, yaitu Habib Bikri bin Hisam Al-Musawa. Mudah-mudahan kita doakan beliau yang sedang dalam perjalanan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, dan juga diberikan kesehatan, dan juga diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dari saya kepada para jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan ada dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dijauhkan daripada golongan-golongan orang yang tidak bersyukur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kata Allah, siapa orang yang bersyukur atas nikmat dariku, maka akan kutambah-tambah lagi nikmat yang lainnya. Tapi sebaliknya, siapa orang yang kufur akan nikmat dariku, maka ketahuilah niscaya ajabku itu sangat pedih. Maka dari itu yuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ungkapan rasa syukur bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki lebih, tapi kesehatan yang Allah titipkan kepada kita itu suatu nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita hidup di alam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Hidup kita di alam dunia ini Allah perintahkan untuk memperbanyak bekal, untuk mengumpulkan bekal ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
supaya kelak kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya habibana. Salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dan tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ahlan wa sahlan pada guru kita yang telah hadir, yakni ada ilallah al-mujahid fi sabilillah Habibana Fikri bin Hisam al-Musawa. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tempat kita, yang mana beliau akan melanjutkan daripada majlis ini. Masih semangat, masih semangat. Siap duduk untuk Nabi Muhammad, siap mendengarkan nasihat. Sallu ala Muhammad. Demi Allah, hanya dengan mengingatnya lah, hanya dengan bersalawat kepadanya lah, hanya dengan mendengar namanya lah, mampu mengobati segala kegelisahan yang ada dalam ruh dan jiwa kita sekalian yang hadir. Salam dan salawat kami untuk Habibina Muhammad. Tanamkan seluruh hati dalam hati kami yang hadir malam ini, ya Allah. Terangi hati kami yang gelap dengan maksiat, ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya Sayyidina Muhammad, ya Allah. Innal Habib
bacain aja settingannya gitu yang benar seperti biasanya, nggak asyik nih. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah mendengar kabar dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Syamsul Duror, di mana beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, apa kata Habibana Al-Imam Habib Ali, masyi kama majma'ani maulidin nabi yajrid guru, ada waktu tobat ya asyi idza batatu. Tidak ada perkumpulan yang lebih banyak Allah turunkan ampunan, tidak ada perkumpulan yang lebih banyak Allah turunkan rahmat, tidak ada perkumpulan yang lebih banyak Allah gabulkan hajat seluruh hamba-hambanya, melebihi daripada perkumpulan orang-orang yang duduk yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Inilah waktunya bagi kalian wahai para pendosa. Hei kalian yang banyak salah, hei kalian yang sering kali durhaka kepada orang tua, hei kalian yang lalai dalam melaksanakan sholat, kalian yang sering mengerjakan maksiat, yang lupa, yang lemah dalam taat. Kalau kalian ingin bertobat kembali pada Allah, inilah waktu yang sangat tepat, inilah waktu yang paling agung yang tidak diragukan lagi, kata Habib Ali Habsyi. Karena dalam perkumpulan seperti inilah di mana Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh hamba-hambanya dengan berkat kecintaan Sayyidina Muhammad. Maka akui atas segala salah, hinakan dirimu agar Allah tidak menghinakan kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Ya Allah, kami para pendosa malam ini berkumpul, tidak ada kesombongan di antara kami. Satu, harapan kami Kau ampuni segala salah dan dosa kami. Satu, harapan kami Kau kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad. Maafkan kami yang lemah, maafkan kami yang sulit, maafkan kami yang berat dalam melaksanakan taat, maafkan kami yang berat untuk menjauhi maksiat. Malam ini kami akui segala kesalahan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami Rabbi. Maafkan segala kesalahan kami Rabbi. Angkat seluruh penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kami semua yang hadir. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, pandang kami dengan kedermawanan-Mu, pandang kami dengan ampunan-Mu. Jikalau bukan malam ini, maka di mana-mana lagi kami harus berharap memohon ampunan-Mu ya Allah. Dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, dengan berkat keistimewaan Nabi Muhammad, dengan berkat keagungan Nabi Muhammad di sisi-Mu Rabbi, jangan bubarkan kami dari tempat ini, melainkan seluruh harapan kami, hajat kami, cita-cita kami. Di antara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya. Di antara kami ada yang sulit dalam rezekinya, berikan rezeki yang halal, berikan rezeki yang barokah. Di antara kami ada yang sulit mencari jodohnya, berikan jodoh yang terbaik dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli fasallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Guru kita bersama Ustaz Surya Bibagir, hadir juga Ustaz Kamal, ada Pak Amil juga, para tokoh masyarakat, Bapak RW Fauzi, hadir juga RT Mudun, beserta para orang tua, para tokoh, para asatid, Ustadz Herman, Abin Nazwa. Namanya doang saya dengar tapi wujudnya tidak terlihat. Tapi insya Allah semua para asatid kita doain biar pada panjang umur. Amin. Doain biar pada sehat. Amin. Doain biar pada sabar. Amin. Istiqomah. Ngingetin ente semua untuk jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, sebenarnya aneh ini nggak kepengen sama sekali jadwal madis itu, pengennya istiqomah, pengennya istiqomah, gak pengen ninggalin jadwal rutin. Tapi masya Allah, Allah punya kuasa, datang Al-Fakir punya tamu. Ini malam tanggal 29 nih, Pak Ustadz Iman juga ada nih. Sebenarnya jadwal undangan tuh ada 4. Jadwal undangan harusnya ada 4 malam ini, tapi 3 bisa saya tolak secara mentah-mentah. Cuma 1 yang nggak bisa saya tolak. Cuma 1 yang nggak bisa saya tolak. Makanya saya mohon maaf datang terlambat. Kenapa? Sebab
Karena yang satu ini bukan masalah acaranya, bukan acaranya wallah kecil biasa, recehan, pasukan boteksin doang, bocah-bocah doang, syukuran doang, syukuran. Tapi ketika ini orang datang, ini orang yang ngundang, yang selama Anda tinggal di Bekasi, selama saya tinggal di Bekasi, dia selalu istiqomah seminggu sekali nemenin saya di majlis main hadroh. Yang satunya vokalis hadroh, yang ngundang mereka. Sehingga kalau saya tolak, saya pengen kasih tahu, nggak bisa, malam Sabtu ada jadwal rutin. Saya ingat bagaimana dulu dia istiqomahnya, bagaimana dulu dia membantu saya di majlis selama 4 tahun hadirin di Bekasi. Istiqomah, mau hujan, mau jauh, tanpa lelah, terus hadir ngebantu, semangat tanpa mengharap imbalan apapun. Sehingga saya mikir kalau sampai ini anak 4 tahun nemenin saya, istiqomah seminggu sekali, masa dia butuh saya cuma sekali, saya kagak bisa. Jadi saya bela-belain hadir dah. Jadi itu saya punya gambaran gimana sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Ente semua yang tiap minggu masang bendera, masang panggung, gelar terpal, Nabi gak bakal lupa. Kita manusia, banyak salah, banyak dosa, banyak lupa nih. Tapi ente punya perasaan itu. Apa ente pikir ente duduk di sini gak diperhatiin sama Nabi Muhammad? Semangat, ayo istiqomah. Kenapa kita capek? Kenapa kita lelah? Kenapa kita bosan? Semua ada perhitungan nih, jangan khawatir. Habib Munzir hadirin, Habib Munzir bin Fuad al-Musawwad sering banget mimpi ketemu Nabi. Sering mimpi ketemu Nabi, bahkan dalam keadaan terjaga beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita dengar kabar Nabi bilang, siapa orang yang mimpi berjumpaku dalam tidurnya, dia mimpi berjumpa denganku, maka sungguh dia benar-benar berjumpa denganku, karena jin, setan, iblis gak bisa menyerupaiku. Jadi Habib Munzir hadirin dalam mimpinya, beliau berjumpa dengan Nabi, beliau nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau kenal kepada jamaah yang ada di majlis Rasulullah? Habib Munzir, majlis terbesar di Jakarta setiap Senin malam Selasa, majlis Rasulullah namanya. Karena emang setiap majlisnya nggak pengen jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Apapun acaranya, khitan, nikah, akikah, pindah rumah, apapun pasti nggak bakal jauh dari Nabi Muhammad. Karena memang segala sesuatu aspek kehidupan kita semuanya diajari nama Nabi. Bahkan sampai cara cebok aja tuh diajari nama Nabi Muhammad. Ini Habib Munzir nanya, ya Rasulullah, apakah engkau kenal kepada jamaah yang ada di majlis Rasulullah, apalagi kru-krunya majlis Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Habib Munzir mengatakan, bilang Habib Munzir, bahkan beliau mendapat julukan Sultanul Qulub, rajanya sanubari. Share banyak videonya, tersebar kemana-mana di YouTube. Maka Habib Munzir mengatakan dalam mimpinya, bertanya kepada Nabi Muhammad, dijawab oleh Rasulullah, ya Munzir, ada ini kata Nabi ini saya kenal betul siapa yang setiap malam ngangkutin bambu, ngibarin bendera Rasulullah, siapa yang masangin panggung, siapa yang masangin banner, saya tahu betul. Bahkan saya tahu siapa orangnya, namanya, tinggal di mana, bahkan orang tuanya saya kenal. Itu Habib Munzir langsung bangun, kaget, nangis. Habib Munzir aja nggak kenal sama krunya, tapi Nabi Muhammad bukan cuma sama anaknya, sama orang tuanya dikenal sama Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak rindu sama Rasulullah? Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal emang udah lewat, udah. Tapi keistimewaannya Nabi gak bakal habis di dalam masa dan zaman hadirin. Harusnya jadiin dong momentum nih Rabiul Awal nih, pemuda-pemudi Nagra 04 nih pengen banget ini bikin maulid, jadiin momentum untuk kita lebih kenal sama Nabi. Tadi yang dibahas oleh Ustaz Kamal, tadi yang dibahas oleh guru kita Ustaz Surya, itu kan ajarannya Nabi Muhammad semua. Jangan dianggap bercandaan biasa, jangan dianggap bercandaan biasa, enggak, bener, lakuin. Sangkanya Ustaz Surya bercanda, enggak, itu syariatnya Nabi, itu ajarannya Nabi Muhammad, lakuin, kerjain. Jangan cuma dijadiin tontonan doang.
Jadikan sebagai tuntunan. Kalau kita pengen kenal sama Nabi, gimana mungkin kita bisa nggak kenal, nggak cinta? Hadirin, Rasulullah itu suatu saat pengen menyampaikan khutbahnya, biasanya itu Nabi itu bersandar di salah satu pelepah kurma, yang biasanya pelepah kurma itu termasuk daripada tiang-tiang yang ada di musola yang ada di masjid Nabi Muhammad. Waktu itu belum ramai, belum banyak yang masuk Islam, masih Islam awal-awal. Itu Rasulullah kalau nyampein khutbah selalu bersandar di salah satu pelepah kurma. Namun ketika Islam makin berkembang, makin banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam syariatnya Sayyidina Muhammad, baru deh dibikinin sama para sahabat Nabi, dibikinin mimbar biar Nabi enak kalau nyampein khutbah naik ke atas mimbar untuk lebih jelas menyampaikannya kepada para hadirin. Nah itu ketika suatu saat Rasulullah memiliki mimbar baru, akhirnya ketika ingin menyampaikan khutbahnya, Nabi Muhammad naik ke mimbar baru. Ini ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya, hadirin, sedang menyampaikan nasihatnya, terdengar, sangat-sangat terdengar oleh seluruh yang hadir saat itu suara rintisan, tangisan yang sangat memilukan. Para sahabat semuanya saling bingung, merasa terganggu, pengen saling nengok, berpikir ini suara tangisan siapa, seakan-akan tangisan seorang anak yang kehilangan daripada ibunya. Tangisan yang sangat memilukan, tangisan yang sangat ngerengek dah kalau ibarat kita. Semuanya dengar para sahabat. Semakin kencang itu tangisan, semakin kencang itu tangisan, sehingga Rasulullah SAW menyadari bahwa para sahabat saat itu yang mendengarkan khutbahnya sudah mulai tidak merasa nyaman, karena terganggu, merasa heran, merasa curiga, merasa penasaran, ini tangisan dari mana asalnya. Ketika dilihat kiri kanan tidak ada satu orang pun anak kecil yang menangis di tempat itu. Tapi ini tangisan semakin lama, semakin kencang, semakin terdengar, semakin jelas, sehingga Rasulullah pertengah-tengahan menyampaikan khutbahnya, Nabi turun dari mimbarnya. Nabi turun dari mimbarnya, Nabi datang kepada satu arah, yaitu pelepah kurma yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk bersandar ketika menyampaikan khutbah. Ditenangin sama Nabi, dielus-elus doang sama Rasulullah ke pelepah kurma, diem. Nabi naik lagi ke atas mimbar, lanjut lagi menyampaikan khutbahnya, sehingga selesai daripada khutbahnya, selesai daripada ibadahnya. Maka para sahabat makin penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu tadi suara siapa ya Rasulullah yang nangis? Kok sedih betul nangisnya? Kami perhatikan, kami lihat nggak ada siapa-siapa yang nangis. Rasulullah, siapa itu yang nangis? Apa kata Nabi? Allah. Ente tahu itu tadi yang nangis siapa? Itu yang nangis pelepah kurma yang biasa saya pakai untuk bersandar. Dia menangis karena rindu, karena sekarang udah gak saya pakai lagi untuk bersandar, berpisah dengan saya, makanya dia nangis. Kangen, pisah sama Nabi, beda jarak doang sedikit. Nabi udah pindah ke mimbar yang baru, sehingga tidak bersandar lagi di pelepah kurma tersebut. Ini pelepah kurma rindu, nangis, sedih, cinta, gak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak tenangkan itu pelepah kurma, maka niscaya dia akan terus menangis sampai yaumul qiyamah. Maka aku bilang sama dia, itu pelepah kurma, wahai pelepah kurma, apakah engkau ingin aku tanam sekarang hingga engkau tumbuh berbuah dan dimakan oleh banyak orang, atau aku tanam engkau nanti di surga sehingga engkau berbuah, buahmu bisa dinikmati oleh penduduk surga? Maka nih pelepah kurma langsung diam, dia memilih biar ditanam dalam surga. Ini pelepah kurma rindu, nangis, kangen, beda dikit doang jaraknya. Kangen, bukan cuma didatengin sama Nabi, tapi diajak masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan kita? Coba kalau seandainya kita rindu, cinta, kangen, ya Allah, sampai tuh jibatu, sampai ibatu, belajar netesin air mata, ya Allah, pantas kagak nih matanya madang Nabi Muhammad. Allah, malu banget rasanya kita nih, jauh sama Nabi, ninggalin syariat Nabi, jauh dari sunnah, dikit baca salawat, gak kenal siapa keluarga Nabi, sering banget durhaka sama orang tua, sering banget suudon sama guru, sering banget durhaka sama suami, sering banget lalai dalam urusan ibadah,
sering banget doyan ngerjain maksiat. Kira-kira model kayak kita ini dirindukan sama Nabi apa kagak? Kira-kira nih model kayak kita ini pantasnya ada di sorga apa ada di neraka? Kira-kira nih model kayak kita ini, ya Allah, gimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal? Gimana kita mau rindu kalau kita nggak kenal? Makanya kita majlis selalu kita kenalkan tentang Nabi Muhammad. Ayo terus baca sejarahnya, baca kasih sayangnya, baca kedermawanannya. Niscaya hadirin, kalau kita mau baca terus tentang Nabi Muhammad, pasti kita bakal mati satu persatu di tempat ini karena gak bakal habis keindahan Nabi Muhammad untuk diceritakan. Maka ayo sampaikan salam dan salawat terbaik kita untuk Sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan tahlul qiyam, sampaikan salam salawat terbaik kita untuk Rasulullah. Sampaikan, bayangin Nabi, bayangin dah. Bayangin kita cinta, bayangin ya Allah, enak banget kalau masuk surga sama Nabi. Bisa minum telaga hot dari tangannya Rasulullah yang mulia, yang wangi, yang lembut. Enak banget kalau kita sekiranya bisa aja nyium aromanya Nabi aja, nyium aromanya Nabi. Yang dimana aromanya tidak ada satupun minyak wangi parfum di muka bumi ini yang mampu menandingi daripada kewangiannya keringat Sayyidina Muhammad. Ayo sampaikan salam dan salawat. Di bulan Rabiul Awal ini jadikan semangat kita. Rasanya saya udah nggak perlu panjang lebar lagi. Udah cukup dari tadi kalian udah rela menunggu. Demi Allah itu semua sebagai wujud bentuk cintanya kalian kepada Nabi Muhammad. Maka semoga apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, pasang niatnya, pasang hajatnya, yakin gobul malam ini semuanya. Amin. Jangan ragu, jangan kecewa, jangan sedih. Demi Allah, terlebih khusus saya sampaikan permohonan maaf kepada segenap teman-teman yang ada di RT 4, Mang Umul, Mang Jamal, Mang Obe beserta dengan lainnya, Mang Haris, semuanya saya mohon maaf atas keterlambatan hadirnya. Saya mohon maaf atas keterlambatan datangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demi Allah saya teramat bangga dengan kalian semua, terlebih khusus pemuda-pemudi yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, dananya, semuanya rela dikorbankan semata-mata hanya untuk pengen banget bikin panggungnya Nabi Muhammad. Jangan bosan, jangan capek, jangan lelah, jangan kapok. Ayo terus sama-sama kita jalan. Ayo terus kita syiarkan bareng-bareng semua. Hidupkan dimanapun, di rumah masing-masing, di musola masing-masing, di masjid masing-masing, di wilayah masing-masing. Hidupkan semuanya. Semangat. Bawa akhlaknya Nabi Muhammad. Ganti sekarang cara berpakaiannya, pakainya Nabi Muhammad. Minimal jangan buka aurat, baik laki-laki maupun wanita. Ganti semuanya, pindah dari kebiasaan yang buruk, pindah kebiasaan yang baik. Hindarkan, sering-sering dengerin tentang cerita-cerita tentang Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah juga terlebih khusus saya ucapkan terima kasih banyak, salam penuh keistimewaan kepada segenap keluarga besar Mang Umul beserta Ustadz Muhammad Nur Fauzi yang beliau saat ini sedang di Kalimantan, dan doakan juga guru kita Ustadz Ahmad Saifullah tidak bisa hadir karena mendampingi daripada ayahandanya yang sedang sakit sampai saat ini masih berada di rumah sakit. Doain biar Allah berikan yang terbaik. Amin. Biar Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Dan juga segenap keluarga besarnya Pondok Pesantren Al-Amin, semua keluarga pemuda-pemudi Nadrak 04 semuanya, teman-teman tanpa terkecuali siapapun, tanpa perlu saya sebut satu persatu, tapi insya Allah ini diantara teman kita ada yang orang tuanya lagi sakit, kita doain biar sehat afiat. Amin. Khusus juga bunda yang saat ini anandanya mana si abang, Nah, lu udah merem-melek baik loh. Mari bang naik bang. Mari naik. Aman dulu, aman. Masya Allah. Ini katanya lagi ulang tahun hadirin. Salaman lu yang benar. Nah, salaman sama Ustadz sini. Salawat sini. Kau kemana lu? Ya, banget lagi ulang tahun. Sini. Doain hadirin. Ini adik iparnya Ustadz Muhammad Nur Fauzi. Doain biar Allah berkahi umurnya. Amin. Biar Allah jadikan anak yang soleh. Amin. Biar Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin. Di umur yang umur keberapa Bang? 5 tahun. 5 tahun. Udah pinter apa belum? 5 tahun apa 6 tahun? 5 tahun. Mau kado apa dari Habib? Mau kado apa? Kita doain mudah-mudahan ditambah keberkahan umur, bertambah pura segala kebaikannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini ada cerita motong leher gak? Hah? Ada cerita motong leher apa enggak? Gak ada kuenya. Hah? Kambingnya gak ada, kambingnya entoknya.
Mabruk alafa mabruk alaika mabruk 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 alaika mabruk Allah mabruk alafa mabruk ya biladil mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk 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 alfa mabruk pisaunya mana pisaunya mabruk alfa mabruk ya biladil mabruk abahnya mana abahnya hari milad semoga Sallu alaihi hari milad semoga amin kabul dari Allah ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya piringnya mana piringnya mabruk billah hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pisaunya mana, piringnya mana, ini tuh ayah ya. Langsung garas merah. Ayo Albi dipotong insyaallah jadi anak soleh. Ayo abahnya temenin abahnya sing sabar. Ya mudah-mudahan cepat punya adik baru. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat ulang tahun, semoga Berkah turun. Selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umi adik mabruk. ya selamat ulang tahun. Abang baca surat Al-Fatihah udah bisa apa belum? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.